listrik. Nah, sebenarnya apa sih yang mengalir di dalam kabel, yang melewati kabel listrik atau rangkaian listrik itu apa? Nah, dasarnya ada muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat elektrik dari partikel atom yang mana ditentukan dari materi yang terkandung. Maksudnya positif atau negatif. Satuan muatan adalah Coulomb. Disingkat notasinya C besar. Muatan satu elektron adalah negatif dan nilainya 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Dan Celsius ya, Coulomb. Nah, ini adalah untuk elektron. Kalau arus listrik yang mengalir sebenarnya itu apa? Untuk arus listrik, karena adanya beda potensial atau karena adanya tambahan energi terhadap elektron, maka elektron tadi mengalir melalui suatu rangkaian yang tertutup. Maksudnya tertutup itu adalah siklus. Jadi kalau suatu rangkaian listrik dari komponen A keluar melewati komponen B, lewat komponen C, terus yang lain nanti kembali lagi ke komponen A. Jadi yang dimaksud tertutup itu adalah satu siklus kembali ke titik awal atau melewati titik awal dan berputar terus-menerus. Kalau ada satu titik tidak tersambung, maka arus tidak mengalir. Contohnya satu titik itu saklar, switch. Nah, kalau saklar kita matikan berarti antar kabel dan ini terputus. Nah, kalau terputus kan lampunya mati atau peralatan listrik yang lain kan mati. Atau kabel terlepas. Atau lampu, bohlam lampu yang zaman dulu itu terputus. Nah, kalau bohlam lampu yang terputus, maka tidak ada jalan untuk elektron mengalir. Kalau sudah terputus atau tempatnya terbuka, jalannya terbuka, tidak bisa dilewati, maka elektron tidak mengalir. Kalau elektron tidak mengalir, maka arus listrik juga tidak mengalir. Nah, kemudian arus listrik arahnya berlawanan dengan arah elektron dalam satu rangkaiannya ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang mengalir secara fisiknya itu adalah elektron. Elektron yang mengalir melalui suatu rangkaian lewat kabel atau lewat yang lain. Bukan, dan elektron ini bermuatan negatif. Kalau elektron bermuatan negatif, dia yang mengalir. Apa ada yang bermuatan positif? Yang bermuatan positif, kadang ada yang bilang proton. Proton tempatnya ada di inti. Apakah inti atom ikut mengalir? Ya. Nah, yang dikatakan bermuatan negatif adalah elektron. Kemudian elektron mempunyai tempat. Nah, tempat elektron tadi kita beri nama hole. Lubangnya ya, tempatnya. Nah, namanya tempat tidak ikut bergerak. Jadi yang bergerak hanya elektron. Kalau elektronnya keluar dari tempat, maka elektronnya bermuatan negatif tadi, maka tempatnya akan bermuatan positif. Kalau elektron ada di tempatnya, maka muatannya netral. Kemudian berikutnya, arus listrik. Arus listrik ada dua macam. Arus searah, kita sebut sebagai DC, ya direct current, dan yang satunya adalah arus bolak-balik atau alternating current. Nah, arus listrik ini itu adalah muatan per waktu. Banyaknya muatan listrik yang terjadi per waktu atau kecepatan aliran muatan. Satuannya ampere atau kolom per second. Nah, kemudian penjelasan kenapa
arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Nah, kalau elektron bermuatan negatif mengalir dari suatu titik A ke titik B, arahnya ke kanan. Yang bermuatan negatif ke kanan. Pindah elektronnya dari satu hole ke hole yang lain ke kanan. Maka tempatnya yang bermuatan positif hole tadi seakan-akan bergerak ke arah kiri. Karena arus listrik sudah ditentukan, sudah di konvensinya, arus listrik berarah dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga dari kutub plus ke negatif. Karena sudah terlanjur seperti itu, maka meskipun berlawanan dengan elektron, ditetapkan arah arusnya adalah berlawanan dengan elektron. Dari positif ke negatif. Nah, ada dua macam arus tadi. Ini nanti sama penjelasannya dengan tegangan. Arus searah. Arus searah itu adalah arus listrik yang mengalir dalam arah tertentu dan nilainya tetap. Gambarnya masih salah. Gambar singkatnya ya, nanti saya pakai slide orang. Kalau ini masih buatan saya, masih 3 atau 4 slide lah. Kurang karena tadi malam saya buat slide yang lain. Kalau ini kita yang vertikal, sumbu Y, itu adalah sumbu arus. Jadi semakin ke atas, nilai arus listriknya semakin besar. Dan satuannya ampere. Belum saya tulis. Nah, ini panahnya ke kanan. Kalau di sini waktu. Dari titik 0, waktu T sama dengan 0 sampai waktu tertentu. Kalau arus ke arah, nilainya adalah yang ditunjukkan garis merah. Jadi nilainya tetap. Dengan berjalannya waktu, nilainya harus tetap. Nah, contoh untuk arus searah itu adalah arus yang keluar dari charger. Arus yang keluar dari batu baterai. Atau yang keluar dari aki. Itu arusnya adalah arus searah. Nilainya tetap. Oke. Arus yang nilainya tetap. Misalnya keluar dari batu baterai. Batu baterai nilai tegangan keluarannya itu adalah 1,5 volt, 1,5 volt. Nah, kalau dihubungkan dengan suatu hambatan yang nilainya misalnya 10 ohm, maka arusnya adalah tegangan dibagi hambatan. Jadi 1,5 dibagi 10, nilainya 0,15 ampere. Nah, maka 0,15 ampere ini nilainya tetap terus 0,15 terus. Bentuknya seperti ini, direct. Waktu T sama dengan 0, 10 detik, 10 sampai 10 detik, sampai 1 menit, 10 menit, nilainya tetap. Nah, ini yang kita sebut sebagai arus searah. Kemudian berikutnya ada arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Nah, arus yang arah dan nilainya selalu berubah secara berkala. Berubah terhadap waktu ya. Berubahnya secara berkala. Ini kita katakan bentuknya adalah bentuk sinus. Karena arusnya adalah arus sinusoidal. Persamaan arusnya adalah I pada saat T itu adalah sama dengan IM sin 2πft. Nah, arus dalam waktu tertentu itu adalah I maksimal kalikan dengan sinus 2πf
kalikan dengan waktunya. Gambarnya adalah yang bawah. Ini untuk arus ya. Arus dan tegangan sama. Kalau untuk bolak-balik gambarannya sama seperti ini. Bentuk ini adalah bentuk sinus, gelombang sinus. Sinus dan kosinus sama ya, yang beda hanya fasanya. Kenapa nilainya kok berubah-ubah arusnya? Pertama, arusnya nilainya 0. Kemudian naik sampai titik puncak. Kemudian nilai arusnya turun. Terus sampai 0, terus sampai minimum. Terus berulang lagi. Nah, ini berulang terus-menerus. Maka berulangannya adalah secara berkala. Nah, antar puncak ke puncak itu kita sebut satu periode. Periode dari gelombangnya. Nah, yang kita katakan sebagai simpangan itu adalah dari titik 0 ke titik maksimal. Maksimal ke atas atau maksimal ke bawah. Maka kita sebut sebagai peak. Nah, yang disebut sebagai frekuensi adalah per periode. Ya, frekuensi di sini adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Kalau arus listrik tegangan di rumah itu kan 50 Hz. 50 Hz, arusnya juga 50 Hz. Yang beda hanya nilainya ya. Nah, maka jumlah gelombang arus yang terjadi, ini satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah, dalam 1 detiknya adalah 5, frekuensinya 50 Hz atau 50 gelombang dalam 1 detik. Nah, kemudian dari titik maksimal ke titik minimal berarti 2 kali puncak. Maka kita katakan ini arus ya, kalau gambarannya sini tegangan adalah peak to peak amplitude atau simpangan dari puncak ke puncak. Kalau dari titik 0 ke 1 puncak maksimal atau ke minimal, ini hanya VP. Kalau arus IP, I maksimal, IM juga boleh. Kalau puncak ke lembah itu VPP. Itu arusnya adalah IPP. Nah, kemudian sekalian untuk tegangan. Untuk tegangan juga terdiri dari 2 macam. Tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Untuk tegangan searah nilainya juga sama. Keluar dari batu baterai, keluar dari charger, keluar dari aki, nilainya tetap panjang waktu ya. Nah, kecuali baterainya makin turun, sebenarnya makin habis itu nilainya makin turun. Itu kita katakan baterainya melemah, hanya turun. Untuk yang A, tegangan bolak-balik, ini sama, hanya ini diganti dengan V. Tegangan pada waktu tertentu adalah tegangan maksimal kalikan sin 2πft. 2πf itu adalah ini, satu gelombang ini, 2pi ya. Kalau hanya satu bukit, kita sebut sebagai pi panjangnya. Kalau 360 itu adalah 2pi. F itu adalah frekuensi, T waktu. Kalau T kecil ini adalah waktu, T besar adalah periode. Nilainya sama, bentuknya sama. Nah, kalau ini adalah gambar untuk tegangan, seperti ini, maka ini periodenya sama dari puncak ke puncak atau dari titik yang bernilai atau bentuknya sama. Nilainya sama, bentuknya sama ya. Misalnya dari titik 0 mau naik. Nah, maka ketemu lagi dari titik 0 yang mau naik. Nah, ini kita sebut sebagai satu periode atau satu gelombang.
Ini satu gelombang. Periode adalah waktu yang ditempuh oleh satu gelombang. Periode adalah waktu yang ditempuh oleh satu gelombang. Kalau ini ada 1, 2, 3. Di gambar ini ada 3 gelombang. Ini sama, tegangan puncaknya, puncak ke puncak, VPP, dari puncak ke lembah. Nah, kenapa di sini ada nilai RMS? Nah, kalau tegangan di rumah itu kadang disebut 220 volt atau 220 ya. Nah, 220 itu nilai apa? Nilai puncak, nilai tegangannya. Nah, kalau 220, ini dari 0 nilai tegangan, 0 sampai ke puncaknya, kemudian turun sampai ke minimal terus. Nah, sebenarnya berapa sih rata-rata dari gelombang ini? Nilai gelombang ini rata-ratanya berapa? Ini titik 0, ini titik puncaknya adalah Vm, V maksimal, titik terendah adalah minus V maksimal. Kalau di rata-rata otomatis adalah 0. Ntar ya, saya masukkan teman. Kalau di rata-rata, ini satu bukit, satu lembah. Sama bentuknya, ukurannya juga sama, hanya satu berarah ke atas, satunya berarah ke bawah. Kalau dicari rata-ratanya, ya otomatis yang satu ini karena identik, maka rata-ratanya adalah 0. Terus tegangannya 0. Nah, tidak. Maka dibuat RMS, root mean square, atau rata-rata kuadrat. Akar dari kuadrat. Oke. Maka kalau misalnya ini nilainya adalah puncaknya 100, maka di minimalnya juga minus 100. Rata-ratanya berapa? Ya, dalam satu gelombang itu ada satu puncak atau satu bukit dan satu lembah. RMS-nya adalah akar dari P kuadrat. Bentuk gelombangnya ya. Kalau 220, 220, ini adalah gambar yang ditunjukkan garis putus-putus. Rata-ratanya ini adalah garis putus-putus ini. Kalau ini dikuadratkan, positif kuadrat nilainya positif. Ini yang di bawah nilainya negatif. Kalau dikuadratkan, hasilnya akan positif. Jadi gambarnya seperti semuanya adalah kip. Kalau dikuadratkan ini ada yang pendek, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah ini paling tinggi. Rata-ratanya berapa? Nah, ini. Ada yang ditanyakan? Saya beralih ke slide ke PowerPoint orang. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Suara dan gambar terdengar dan terlihat jelas nggak? Jelas, Pak. Saya nggak pakai headset tuh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan pakai slide orang. Karena saya baru tadi malam buatnya udah jam berapa? Baru buat itu 5 itu tadi.
Kalau ini terlihat nggak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Oke. belum, Pak. Belum. Dari yang ini harus di stop dulu. Sudah terlihat? Yang baru? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, karena saya belum buat dan ini harus berjalan, maka saya pakai punya orang. Tapi saya berusaha minggu depan saya buat. Sebenarnya nanti ini tidak sama ya, kebetulan aja dapat. Nanti isinya apa saja? Jawabannya saya belum tahu. Mata kuliah ini Anda udah dapat gambarannya belum? Isinya apa aja? Belum ya? Nah, kalau di bayangan saya yang pertama itu adalah pengenalan tentang arus tegangan. Nah, kemudian berikutnya harus mengenal, sama seperti di fisika dasar, harus mengenal komponen listrik dulu. Nanti yang kita mungkin akan kita bahas itu adalah pertama hambatan, kemudian ada kapasitor ya, kapasitansi untuk penyimpanan, kemudian ada induksi. Nah, masing-masing perilakunya seperti apa. Kemudian ada trafo, transformator. Trafo itu adalah transformator ya, bukan transformer. Kemudian yang paling beresiko apa ya? Oh, transistor. Transistor berarti harus mengenal juga dioda. Nah, rangkaian listrik. Nah, nanti ada rangkaian listrik di bias. Misalnya arus yang melewati satu rangkaian dibanding dengan arus yang melewati dua rangkaian. Itu akan besar. Kemudian kalau nilai hambatannya dikecilkan, apa yang terjadi? Maka arusnya akan besar. Semakin kecil hambatan, arus semakin besar. Dengan nilai tegangan yang tetap ya. Makanya kalau kabel itu terkelupas dan di antara dua kabel listrik, dalam satu kabel kan ada dua ya. Dua kabel misalnya ya. Yang satu merah, satu hitam. Ya. Kalau ada yang terkelupas, misalnya digigit tikus, nah, kemudian dua kabel tadi saling bersentuhan. Nah, kalau bersentuhan, maka tegangan dan arus yang keluar dari stop kontak, daripada dia mestinya melewati suatu peralatan, misalnya harus lewat TV. Nah, lewat televisi itu merupakan suatu resistor ya, hambatan, tapi nilainya kompleks. Begitu keluar dari TV, maka arusnya harus kembali lagi ke stop kontak. Makanya di stop kontak ada dua lubang. Dua lubang dialirkan melalui dua kabel. Kalau kabel yang satu itu positif, yang satu biasanya orang menyebutnya adalah negatif. Satu plus, satu min. Tapi benar nggak satu plus, satu min? Kalau untuk arus bolak-balik nilainya sama. Karena kadang plus, kadang minus. Yang pulangnya juga lewat satu kabel itu nilainya yang kadang satu plus, satu minus. Nah, kalau untuk tegangan dan arus searah juga butuh dua kabel. Nah, kabel yang satu akan bernilai positif, kabel yang satu bernilai 0. Tapi meskipun nilainya 0, kalau kabelnya diputus, tidak ada arus yang lewat. Makanya kabel listrik yang di rumah, kalau Anda berani, yang ditespeng dan nyala hanya satu lubang. Satu kabel aja.
kabel yang satunya tidak nyala. Kalau di tes pen tidak nyala. Maka sebenarnya kata orang listrik, kalau yang tidak nyala tadi dipegang tidak bahaya. Tapi pembuktian Anda tidak usah membuktikan langsung. Kalau pakai tes pen boleh. Tapi kalau dipegang langsung enggak. Nanti kalau ada apa-apa, katanya disuruh tuh dosen rangkaian listrik mau kayak Nah, oke, sekarang kita lanjutkan pakai slide ini. Ya, sedapatnya ya. Nah, ini udah bahas. Nanti ada arus, tegangan, dan impedansi. Impedansi itu adalah hambatan. Kemudian ada hukum Kirchhoff, ada teori rangkaian. Kemudian metode analisis dari jaringan. Ini sama tadi. Arus ada dua macam, AC dan DC. Gambarannya seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada yang positif ya. Kalau ion positif, ini adalah untuk yang reaksi kimia. Kalau untuk arus listrik, tidak ada hole yang berjalan. Nanti kalau seperti ini tabrakan. Bukan ion, tapi elektronnya. Kalau ion itu berarti untuk kimianya saya lupa. Nah, kalau di arus listrik hanya adalah elektron. Ini contoh soal. Ada sebuah konduktor yang mempunyai nilai arus arah berarti ya konstan nilainya 5 ampere. Yang ditanyakan berapa jumlah elektron yang melewati titik tadi dalam 1 menit. Maka penyelesaiannya adalah kalau nilainya 5 ampere, 5 ampere itu adalah I per T. 5 itu adalah Q-nya muatannya 5 kolom per 1 second. Jadi definisi dari arus itu adalah muatan per waktu. 5 ampere, maka 5 kolom per second. Kalau 5 kolom per second, ditanyakan 1 menit, maka dikalikan 60. Ketemunya 300 kolom per menit. Satuannya sekarang sudah menit. 300 kolom per menit. Nah, ini satu elektron itu adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19. Ya, muatan satu elektron. Kolom per elektron. Maka jumlah elektron ini 300 dibagi ini, maka jumlahnya adalah 1,87 kali 10 pangkat 21 elektron per menit. Pangkatnya 21 ya. Tidak ada penyebutannya. Kalau miliar saja 10 pangkat 9. Kalau pangkat 21 belum ada istilahnya. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian untuk tegangan. Tegangan atau beda potensial itu adalah energi yang digunakan atau diperlukan untuk memindahkan satu muatan melewati sebuah elemen. Satuannya volt. Secara matematika, volt adalah dW per dQ. Energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan dW per dQ. Satuan dari W itu adalah joule. Kalau ditulis joule, J-nya kecil. Tapi kalau disingkat, J-nya besar. Sama seperti kolom. T-nya kecil. Satuan. Tapi kalau disingkat, T-nya besar. Kemudian, tegangan listrik, VAB, lalu melewati elemen atau dua titik yang berbeda. Kalau VAB-nya positif, tegangan antara titik A dan titik B bernilai positif, maka kita katakan potensial A nilainya lebih tinggi dari tegangan atau potensial di titik B.
Karena dua titik potensial listriknya berbeda, maka terjadi arus listrik menuju keseimbangan semuanya. Nah, prinsip ini yang dipakai di hukum alam ya. Kalau dua titik potensial listriknya berbeda, maka agar seimbang, potensial tinggi akan mengalirkan arus listrik ke potensial yang lebih rendah. Sama dengan angin. Kalau dua titik tekanannya berbeda, maka terjadi aliran fluida dari yang tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Terjadinya angin seperti itu. Atau terjadinya aliran air atau aliran fluida yang lain. Nah, jadi dua titik yang potensialnya berbeda, maka terjadi aliran. Karena hukum alam agar menuju ke keseimbangan, kesetimbangan. Sama dengan panas, dua titik temperaturnya berbeda. Maka dua titik tadi potensial termalnya berbeda. Maka panas juga mengalir dari yang tempat temperatur tinggi ke yang lebih rendah. Oke. Untuk berikutnya, power dan energi. Power di sini untuk listrik itu adalah daya. Di bahasa Indonesianya daya. Nah, secara matematikanya akan ketemu nilainya V kali I. V itu adalah I kali R. Sehingga I kali R kali I. Atau I kuadrat R. Satuan daya itu adalah watt. W-nya kecil, watt. Kalau disingkat W besar. Oke. Ini gambar tunjukkan ini. Kalau ada nilai ini lebih tinggi, ini lebih rendah, maka kita katakan ini bermuat positif, ini negatif. Maka arus akan mengalir dari yang potensial tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Ya, plus VI. Ini adalah daya yang diabsorb. Karena arus mengalir, terjadi beda potensial, arus mengalir. Nah, besarnya daya yang diserap seperti apa atau seberapa? Besar daya yang diserap oleh resistor ini atau hambatan ini adalah P kali I. Ini daya yang diserap. Misalnya televisi. Televisi menggunakan tegangan 220 volt. Arusnya 1 ampere misalnya. Maka 220 kali 1 ampere. 220 watt. Maka kita katakan daya yang diserap oleh televisi adalah 220 watt. Nah, kebalikannya, kalau ini adalah berapa daya yang dihasilkan, disuplai. Nah, kalau disuplai, ini ada tegangan positif, ini negatif. Nah, ini beda potensialnya. Ini harus menyuplai di sini. Kalau menyuplai berarti dia lebih tinggi. Nah, maka untuk yang daya suplai, P sama dengan minus PI. Karena dia keluar ya. Nah, contoh dari yang ini televisi tadi, tapi contoh untuk yang power supply itu adalah misalnya keluar dari trafo. Keluar ya, bukan masuk. Trafo itu fungsinya adalah untuk mengubah nilai tegangan bolak-balik, menaikkan atau menurunkan. Trafo yang Anda lihat di jalan-jalan itu yang besar, misalnya di tiang listrik ada trafo besar, itu trafo penurun tegangan dari yang tinggi ke tegangan 220 volt yang masuk ke rumah. Kalau tidak ada trafo, tegangannya sangat tinggi, nanti resikonya akan
lebih tinggi. Misalnya peralatan jadi 1000 volt. Anda dalam jarak dekat saja sudah terkena imbasnya. Imbasnya adalah gelombang elektromagnetik. Kalau mendekat, peralatannya juga akan, kalau Anda megang, misalnya ini, Anda megang laptop, tapi yang dari logam, kan banyak casingnya dari logam. Ketika Anda ngecas laptop itu dihubungkan dengan listrik, logamnya tadi kita pegang, maka akan terasa kan, itu baru tegangan yang tegangannya semakin tinggi, maka arus yang seperti itu, arus bocorannya semakin. Contoh lain, kalau ada rumah bawah saluran tegangan tinggi, menyebutnya substek. Kalau rumah tadi atapnya menggunakan seng, maka kalau sengnya di tespen, kadang juga nyala. Karena arus yang melewati suatu konduktor, maka di sekitarnya timbul medan listrik. Arusnya berarah kemana? Nah, medan listriknya adalah menggunakan aturan tangan kanan itu. Kalau arusnya ke sana, ke atas, berarti arahnya adalah, kalau arusnya pakai tangan kanan, ibu jari menunjukkan arus, nah, dari keempat jari menunjukkan arah medan listrik. Ini untuk power dan energi, ini adalah hukum kekekalan energi, maka jumlah dari power harus sama dengan 0. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau kemampuan melakukan usaha. Satuannya dalam joule. Secara matematika, W, kerja, itu adalah integral dari gaya kali dt, waktu. P dt, P-nya sendiri adalah V kali I. PI. Nah, ini beberapa elemen. Ya, ini nanti aja deh. Oke, sebelum banyaknya, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kuliah dadakan ya. Silakan. Banyak saya juga bingung. Panas ngajar listrik. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau semisalnya di trafo kan itu dia buat naikkan sama turunin arus tegangan ya. Iya. Cuman terkadang kan sisi sisi ininya ini kan dari tegangannya itu kan kadang naik turunnya si tegangan ini yang gak stabil dari WLN-nya itu kan bisa jadi nyebabin kebakaran tuh Pak di banyak tempat ya. Selain itu gimana sih cara buat ngatasinnya kayak gitu? Cuman kalau paling kan kalau misalnya dia mengatasi kan paling dinaikin dari jumlah si komponennya itu ya Pak, atau bagaimana Pak? Oke, makasih Mas. Nah, jawabannya dari pengalaman aja ya. Kalau dari pengalaman, kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, itu komputernya belum pakai laptop. Laptop sudah ada, tapi harganya sangat mahal. Melebihi harga motor jauh. Zaman dulu ya. Yang punya PC, PC itu yang kotak dulu gitu, yang gede. Nah, itu dihubungkan dengan listrik. Nah, PC sama Mas, udah pakai prosesornya Intel dan yang lain-lain. Pertanyaannya, di belakangnya PC itu ada penurun tegangan. Adaptor kalau bahasa ininya. Nah, itu menurunkan dari, ambil rumah tangga 220 volt. Diturunkan jadi 12 volt. Kalau di laptop sekarang itu adalah di dalam chargernya yang kotak.
itu menurunkan dari listrik rumah 220, keluarannya 12 volt. Nah, zaman sekarang sudah canggih, yang diperlukan laptop, komputer, dan yang peralatan itu banyakkan 12 volt. Keluaran dari listrik rumah belum tentu 220 volt. Kalau sore hari jam 5, jam 6, banyak orang menggunakan listrik. Paling banyak listrik digunakan di Indonesia adalah jam sibuk tadi, jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, kalau yang menggunakan banyak, kita katakan bebannya besar. Kalau bebannya besar, maka nilai tegangannya akan turun. Ya, tegangannya turun. Nah, kalau kadang ya, listrik begitu pertama mati, terus begitu dinyalakan, dia membutuhkan energi yang besar. Nah, nilai tegangannya bisa melebihi 220. Bisa sampai 250. Nah, untuk peralatan yang sekarang, itu tegangan yang diperlukan, yang masuk, itu bisa menyesuaikan. Makanya di laptop Anda, di handphone Anda, kadang ada tulisannya di chargernya, tegangan inputnya dari 110 sampai 240 VAC. Tegangannya volt AC, bolak-balik. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyesuaikan kalau tegangannya drop, arus yang keluar dan yang masuk ke komponen Anda masih stabil. Kalau tegangannya naik, dia bisa memprotek agar tegangan yang masuk ke peralatan juga tidak melonjak. Saya dulu pernah pakai PC, ketika tegangannya tinggi tidak pakai stabilisator itu loh, yang kotak peralatan tambahannya. Korbannya adalah hard disk dulu, atau hard disk hangus. Tidak hanya hangus, isinya juga hilang. Itu menandakan kalau zaman itu belum ada perubahan tegangan, belum diantisipasi oleh PC. Jadi yang dibutuhkan 12 volt, padahal tegangannya naik turun kan. Nah, akhirnya tegangan yang masuk ke peralatan, ke PC juga ikut naik. Fungsi trafo menaikkan dan menurunkan. Nanti ada tegangan primer dan tegangan sekunder. Idealnya daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Yang masuk ke trafo sama dengan daya yang keluar trafo. Tapi karena peralatan ada efisiensi, ada kebocoran ya, misalnya 10%, jadinya 90. Maka daya keluar trafo adalah 90% dari daya yang masuk. Nah, kalau tegangannya tertentu, tegangan primer tertentu, maka keluarannya juga akan tertentu juga tetap. Misalnya yang masuk 220, yang keluarnya 12 volt, tetap. Nah, tapi ketika tegangan primernya, tegangannya turun, maka tegangan keluarannya, tegangan sekundernya juga ikut turun. Kalau naik sebaliknya juga ikut naik. Nah, antisipasinya ada di stabilizer tadi. Distabilkan, 12 voltnya itu distabilkan. Itu ada peralatan tambahannya. Kalau IC-nya nanti ada 7812, kalau 12 volt. Ada 7809, itu untuk keluaran 9. Dan seterusnya. Oke, nanti di bagian berikutnya nanti ada trafo. Ada lagi, silakan. Oh, charger saya habis. Ada lagi? Semoga minggu depan udah saya siapkan ya, nggak spontanitas kayak gini. Ada? Oke, kalau tidak ada benar. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk kelas ini, kita teruskan minggu depan. Oke, terima kasih.
atas bergabung ke Google Classroom lewat Zoom ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Anda. Ya, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan. Oke, Pak.